Puji Tuhan. Shalom. 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 Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara hari ini berkati oleh Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk sore hari ini. Dan mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita minta Tuhan untuk bekerja dalam setiap pribadi kita hari ini. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, bersyukur dan berterima kasih buat sore hari ini Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau satukan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Saat ini kami mau satukan hati kami Tuhan untuk meninggikan nama Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan lawatan-Mu ya Tuhan. Supaya sore hari ini Tuhan kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan melingkupi seluruh ibadah kami sore hari ini. Kami siapkan hati kami buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari bersama-sama sore hari ini kita satukan hati kita. Kita mendoakan buat bangsa negara kita. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sore hari ini saya mengajak setiap kita buka hati kita. Kita mau doakan bangsa kita untuk saat ini. Mari bersama-sama kita bersatu, bersepakat bawa bangsa negara kita ke dalam tangan Tuhan hari ini. Kalau bangsa kita boleh merayakan HUT RI yang ke-77 hari ini merupakan satu anugerah yang besar yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Oleh sebab itu saat ini saya terus minta setiap kita satukan hati kita, minta Tuhan melawat negeri kita. Amin. Lebih dahsyat. Sesuatu yang besar
Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak disembah. Yesus, Yesus, kami bangga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu menyatakan kebaikan-Mu atas bangsa kami Tuhan, atas negeri kami Bapa, atas kota Pare Tuhan, atas kota Kediri Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi saya mengajak setiap kita yang hadir sore hari ini, siapapun kita, mari bersama-sama sore hari ini kita satukan hati kita. Kita bawa kota kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bawa bangsa negara kita ke dalam tangan Tuhan. Karena saya percaya ketika saudara bersepakat bersatu sore hari ini, maka Indonesia dilawat oleh Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Sekali lagi kita katakan, doa buat damai di kota Pare, doa buat damai di kota Pare, doa buat damai di kota Pare, kota Pare penuh damai. Shalom, shalom. Sama-sama kita katakan shalom, 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 Kota Pare, kota Pare penuh damai. Shalom, 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 shalom.
katakan shalom, percaya Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau melawati bangsa kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat sore hari ini Bapa, Engkau telah memimpin menyertai kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, yang siap lebih lagi diberkati sore hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Puji Tuhan, haleluya. Merdeka! Merdeka! Lebih semangat lagi, merdeka! Merdeka! Lebih keras, merdeka! Merdeka! Amin. Yes. Puji Tuhan, saya percaya hari ini Tuhan melawat setiap kota kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat umiku, karena seruan doa umatnya. Yes. Gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota semangat menjadi orang yang benar. Sama-sama sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota semangat menjadi orang yang benar. Doa sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan lebih dahsyat, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota semangat menjadi
semangat, katakan haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sambut tangan buat Tuhan kita, haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan, janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya bersorak, amin, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah yang digenapi. Semua mulai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, kami bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersorak, merayakan kemerdekaan yang sudah Tuhan percayakan di depan kita masing-masing. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita sore hari ini. Kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita izinkan Yesus berkarya dalam setiap pribadi kita hari ini. Oh, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sama-sama kita katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta,
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kau layakkan setiap kami untuk menaikkan ucapan syukur doa kami buat bangsa dan negara kami yang sudah menikmati kemerdekaan yang ke-77 Tuhan. Kami bangga karena Engkau Allah mengasihi bangsa dan negara kami. Terima kasih Allahku. Kalau sebentar kami bersama-sama hendak menikmati sebagian dari firman-Mu. Kau layakkan setiap kami, Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap menikmati berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Merdeka. Mari kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, merdeka. Merdeka. Puji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita boleh merasakan kemerdekaan yang ke-77, di mana kalau kita menikmatinya, kalau Bapak Ibu melihat di layar kaca, layar televisi ataupun HP, maka istana digoyang oleh Farel yang usia 12 tahun. Amin. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Efesus pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Efesus pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kemerdekaan, maka tidak bisa lepas dari apa yang namanya perjuangan. Para pahlawan yang rela mengorbankan hartanya, nyawanya, bahkan segalanya untuk mewujudkan kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, untuk itulah perlu kita yang tinggal menikmatinya, maka kita harus menghargainya, jasa para pahlawan, dan kita menghargainya melalui apa yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, kalau kita di tempat ini, hari ini kita bisa bersama-sama untuk merayakan, menaikkan pujian doa untuk bangsa dan negara kita yang kita kasihi. Dan melalui apa yang kita lakukan, kita mendoakan bangsa dan negara kita supaya bangsa dan negara kita menikmati hal yang luar biasa, semakin hari menikmati damai sejahtera Allah. Amin. Puji Tuhan. Kalau di tempat ini juga hari Rebo yang lalu, di mana bapak-bapak lomba karaoke, saudara-saudara yang kasih, dan kemudian ibu-ibu juga lomba
di tempat ini sampai rame saudara-saudara yang kasih. Ya walaupun hadiahnya sangat sederhana, yang penting kita merayakan bersama-sama. Amin. Nah, juga remaja saudara, kalau kemarin juga merayakan di mana ada lomba yang sangat luar biasa, dan kemudian hari ini kita juga merayakan bersama-sama. Hari Sabtu mendatang anak-anak sekolah minggu juga akan ada lomba mereka semuanya. Ini semuanya untuk apa? Partisipasi kita sebagai orang-orang yang menikmati kemerdekaan yang seharusnya lah di dalam setiap kita ada jiwa nasional itu yang sangat luar biasa. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bersama mempelajari tema dari HUT kemerdekaan yang ke-77 saudara-saudara yang kasih, maka temanya adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, hal ini menggambarkan semua elemen bangsa Indonesia bergerak bersama-sama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan di tengah-tengah keterpurukan pandemi corona. Kita bersama-sama beberapa saat yang lalu kita merasakan begitu mencekam suasananya saudara-saudara yang kasih. Kalau kita mendengar di wilayah kota Kabupaten Kediri saja, tiap harinya ada puluhan yang meninggal karena corona. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, bahkan teman dekat saya yang ya seusia saya, teman seperjuangan, di mana kita sama-sama sekolah 3 tahun di sekolah perawat dan dulu kerja sama-sama, dia juga meninggal karena corona. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi marilah kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat begitu luar biasanya yang perlu kita acungi jempol saudara. Sangat luar biasa kinerja dari pemerintah kita dan gerakan dari masyarakat bersinergi bersama-sama untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor, sehingga siap untuk menghadapi tantangan global ke depan. Kalau kita melihat saat-saat sekarang ini, banyak mereka yang mengalami masalah di negara-negara lain, tapi bersyukurlah kita akan terus dukung dalam doa supaya Indonesia tidak kena krisis. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi kita orang percaya, pengorbanan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk memulihkan hubungan manusia yang berdosa yang seharusnya menerima hukuman kekal. Tetapi dengan kematian Yesus itulah kita manusia dipulihkan hubungannya dengan Allah, sehingga setiap kita yang percaya kepada Dia bisa datang secara pribadi kita kepada Allah yang kita sembah. Kita bisa setiap saat datang kepada Dia. Dan terlebih saudara-saudara yang kasih, Allah mau dengan apa yang kita nikmati, pengorbanan Allah itu, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu, supaya setiap hidup saudara dan saya yang percaya kepadanya, kita tidak gampang goyah dengan situasi zaman dan menghadapi tantangan-tantangan zaman sekarang ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita juga belajar firman Tuhan bersama-sama dengan judul pulih lebih cepat,
dan bangkit lebih kuat. Rasul Paulus mengingatkan orang percaya yang ada di Efesus pada waktu itu supaya mereka mengalami perubahan secepatnya di dalam kehidupan mereka, saudara-saudara yang kasih. Perubahan-perubahan yang jelas untuk semakin hari semakin menjadi seperti Yesus. Sehingga mereka memiliki iman yang kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan yang saat itu terjadi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Poin yang pertama, mengikuti kebenaran. Kalau Bapak Ibu membaca, mempelajari di dalam ayat yang ke-15 sampai 16 dikatakan, berpegang kepada kebenaran, kemudian bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang menjadi kepala. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Dalam kehidupan kita masing-masing, sudahkah kita, saudara dan saya, mengikuti yang namanya kebenaran? Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sungguh luar biasa. Yesus itulah jalan kebenaran. Jalan untuk hidup dalam kebenaran. Yesus itulah jalan untuk kita mencapai hidup yang nikmat baik di dalam dunia ini, terlebih di dalam kekekalan nanti. Karena tidak ada jalan lain. Hanya melalui Yesus itulah kita, saudara dan saya, bisa menikmatinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya dialah satu-satunya jalan yang bisa membawa saudara dan saya hidup dalam kebenaran sehingga menikmati hidup di dalam kekekalan nanti. Karena dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Sungguh luar biasa. Satu-satunya yang membawa hidup dalam kebenaran, dialah Yesus. Itulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16, saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, tidak, tetapi sebaliknya dengan penuh kasih kita senantiasa mengikuti kebenaran, berkata benar, berbuat benar, hidup benar. Dengan demikian di dalam segala hal kita makin lama makin menyerupai Kristus yang menjadi kepala dari tubuhnya. Di bawah pimpinannya seluruh tubuh itu disatukan dengan sempurna, dan setiap bagian dengan tugasnya yang khusus menolong bagian-bagian lain sehingga seluruh tubuh itu tetap sehat, tumbuh dan penuh dengan kasih. Sangat luar biasa. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih jelas, saudara-saudara yang kasih, di mana dikatakan senantiasa mengikuti kebenaran. Senantiasa itu maksudnya terus menerus, dari jam ke jam, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari hari ke hari. Terus mengikuti kebenaran, senantiasa mengikuti kebenaran. Kalau saudara dan saya benar-benar mau mengikuti kebenaran, yaitu Yesus sendiri dalam setiap kehidupan kita, maka saudara-saudara yang kasih, dalam mengikuti kebenaran itu, maka harus berkata benar. Iya, iya, tidak, tidak. Selain dari itu berasal dari si jahat. Nah, marilah
kehidupan kita akan mulai melihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita hidup mengikuti kebenaran? Di dalam hidup kita, di mana berkata benar. Dalam setiap ungkapan apa yang kita katakan, kita tidak menjadi orang yang munafik, kita tidak menjadi orang yang plin-plan. Kita sering dengar isu dele sore tempe, tapi marilah kita akan menjadi orang yang komitmen dalam setiap kehidupan kita, kata-kata kita. Kalaupun dalam kehidupan kita dalam berkata-kata, kalau ada sesuatu yang membuat orang lain tersinggung atau tidak merasakan menikmati berkat dengan kata-kata kita, kita harus berpikir. Firman Tuhan katakan supaya perkataan kita harus menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kemudian berbuat benar, melakukan segala sesuatu yang benar. Gimana sih untuk melakukan berbuat yang benar itu, saudara? Nah, di dalam setiap kehidupan kita, kalau benar Yesus ada dalam hidup saudara dan saya, kalau benar kita menghidupi Dia secara nyata dalam hidup kita, karena di dalam tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Amin. Di mana Allah, di mana Yesus itu tinggal di dalam hidup kita. Nah, untuk itulah maka setiap apa yang kita perbuat harusnya menyenangkan hati Allah kita. Amin. Amin. Jadi kita akan berpikir, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, benarkah itu menyenangkan hati Allah? Benarkah itu menyenangkan hati Yesus yang kita sembah? Karena Dia ada dalam hidup kita. Dia tahu persis apa yang terjadi di pikiran kita, di hati kita, tindakan kita. Dia tahu persis. Kalaupun suami kita tidak tahu, kalaupun istri kita tidak tahu, kalaupun anak-anak enggak tahu, ingat baik-baik, ada yang maha tahu, yaitu Yesus yang tahu persis kedalaman hati kita. Yang setuju katakan amin. Berkata benar, berbuat benar, kemudian hidup saudara dan saya. Tentunya kalau kita berkata benar, berbuat benar, maka kita akan hidup benar. Inilah yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya. Sehingga hidup saudara dan saya makin hari semakin kelihatan secara nyata. Perubahan dalam karakter watak kelakuan kita yang berubah semakin hari menjadi seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Loh, ini perlu kita cek dalam hidup kita. Perlu kita lihat dalam hidup kita. Setiap saat, bukan hanya sehari, tapi setiap saat kita melakukan segala sesuatu, marilah terus kita akan lihat apakah yang kita lakukan itu menyenangkan hati Allah atau membuat Allah bersedih karena kelakuan-kelakuan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, berubah yang semakin hari menyerupai Kristus karena Dialah kepala kita. Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, kalau hidup kita demikian, maka hidup saudara dan saya bisa menolong yang lain. Mereka yang dalam keadaan lemah, mereka yang dalam keadaan di dalam kehidupannya mengalami masalah. Tapi marilah kita akan bisa menolong mereka semuanya. Karena apa? Kita semuanya orang-orang percaya. Kita adalah sebagai tubuh Kristus. Karena Yesus itu adalah
kepala kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, sehingga dalam setiap kehidupan kita, kita bukan hanya sehat jasmani, tetapi kita juga mengalami yang namanya sehat rohani. Pertumbuhan rohani kita bertumbuh secara luar biasa. Pertumbuhan yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 90 kali lipat, 100 kali lipat. Perubahan di dalam kehidupan kita yang semakin hari semakin nyata di dalam kasih kita kepada Allah. Nah, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita, setiap pribadi yang hadir saat ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mengikuti kebenaran? Poin yang kedua, iman yang kuat. Dalam ayat yang ke-14, tidak mudah diombang-ambingkan pengajaran, kelicikan yang menyesatkan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, sudahkah hidup saudara dan saya memiliki iman yang kuat? Dalam 2 Korintus 11 ayat 14 berkata, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, kita harus hati-hati. Kita harus waspada di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan jelas mengatakan iblis menyamar sebagai malaikat terang. Nah, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita harus waspada, hati-hati di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam Efesus 4 ayat yang keempat, dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, maka kita tidak lagi seperti anak-anak yang kepercayaannya selalu berubah karena ada orang yang mengemukakan suatu pendapat lain atau membohongi kita demikian rupa sehingga kebohongan itu seakan-akan suatu kebenaran. Ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau iblis bisa menjelma menjadi malaikat terang, kemudian saudara-saudara yang kasih, yang akan menggoncang setiap orang percaya. Saudara-saudara yang kasih, di mana dalam firman Allah yang hidup sangat luar biasa, kepercayaannya yang gampang berubah-ubah. Orang membohonginya sedemikian rupa sehingga kebohongan itu suatu kebenaran. Nah, ini masalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dengan teknologi yang canggih, dengan HP, kita bisa mendapatkan guru yang banyak sebanyak-banyaknya. Sebanyak kita mau melalui YouTube, melalui channel-channel yang lain. Bisa kita mendapatkan guru-guru, pengajar-pengajar. Tapi marilah kita hati-hati dan waspada di dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai saudara dan saya, fokus kita tergeser. Fokus kita bergeser. Arahan hidup kita bergeser. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus ingat baik-baik. Bagus kita belajar dari HP baik. Tidak salah. Kita terus banyak membaca baik. Tapi ingat baik-baik. Jangan sampai saudara dan saya dengan pengajar-pengajar yang menyesatkan membawa kehidupan saudara dan saya lupa fokusnya bahwa yang seharusnya di dalam hidup saudara dan saya
kita harus memiliki iman yang kuat, di mana tujuan hidup saudara dan saya adalah Yesus. Yesus itulah satu-satunya tujuan hidup kita. Yesus itulah, Dia itulah yang membawa kehidupan kita. Sehingga fokus kita, tujuan kita haruslah Yesus. Karena saudara dan saya, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai hamba yang harusnya menyenangkan hatinya Dia setiap saat. Dan untuk itulah saudara, dengan banyaknya pengajaran yang terkadang kita lupa, kita hanya belajar membaca, mengerti dan memahami. Tapi ingat baik-baik, yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya, jangan kita terkecoh. Jangan saudara terbawa arus dengan keadaan yang membawa hidup saudara dan saya. Hanya memahami, mengerti, belajar dan belajar. Tapi yang Allah mau dalam hidup saudara dan saya hanyalah melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Karena saudara dan saya kita belajar setiap hari dari pagi sampai malam. Belajar itu baik. Tapi kalau membawa hidup saudara dan saya tidak menjadi pelaku firman Tuhan, kita tidak melakukan kehendak Allah, percuma. Kalau saatnya nanti saudara dan saya tiba-tiba waktunya selesai, deadline kita selesai, habis, maka saudara dan saya dipanggil Tuhan. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kalau hidup saudara dan saya tidak melakukan kehendak Allah, maka di saat kita bertemu dengan Allah, saat kita bertemu dengan Yesus nanti, maka Dia akan katakan, aku tidak kenal kamu, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Nah, inilah yang mengenaskan. Inilah yang sangat-sangat mengerikan dalam hidup saudara dan saya. Yang kadang-kala hal ini kita lupakan di dalam hidup kita. Tapi marilah, jangan bergeser fokus kita. Jangan sampai di dalam kehidupan kita, iman kita tidak kuat, tergoncang dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, dengan keadaan-keadaan zaman yang membuat kehidupan kita tidak lagi berfokus kepada yang namanya Yesus yang kita sembah. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, iman yang kuat itu penting. Kalau dikatakan kalau kita memiliki iman yang kuat, kita tidak seperti anak-anak lagi yang kepercayaannya selalu berubah. Karena ada orang-orang yang mengemukakan saudara-saudara suatu pendapat lain. Atau membohongi kita demikian rupa. Sehingga kebohongan itu merupakan suatu kebenaran. Nah ini yang membahayakan. Kita sering kalau Bapak Ibu membaca YouTube, seringkali benar dibuat salah, salah dibuat benar. Berita hoax itu terus-terusan terjadi. Bukan hanya berita-berita yang menarik saat-saat sekarang ini, tetapi berita tentang Yesus pun ada yang hoax, saudara. Ada yang membawa kehidupan saudara dan saya untuk berfokus pada diri sendiri, untuk berfokus kepada hal-hal materi atau jasmani. Kita lupa dalam kehidupan kita bahwa apa yang seharusnya dalam hidup saudara dan saya sebagai hamba Allah, yang harusnya hidup saudara dan saya menyenangkan hatinya setiap saat dalam hidup kita. Beberapa saat yang lalu saudara, ada seorang yang bercerita dengan saya, ngomong-ngomong saudara, di mana dia katakan salah satu keluarganya, dia berkata, karena banyaknya seringkali membaca YouTube, mendengar YouTube saudara. Dia ini orang percaya, orang Kristen. Dia ingin hidupnya itu
melakukan satu kejahatan yang sangat luar biasa sehingga dia rindu dijamah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, inilah yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang membawa hidup dia kepada hal yang sama. Dia ingin dijamah Tuhan sehingga ia ingin melayani Tuhan. Nah, kalau kita benar, hidup saudara dan saya sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, maka jamahan Tuhan itu tidak usah melalui hal yang menyakitkan. Tidak usah melalui hal yang membuat kehidupan kita menderita yang luar biasa. Belum tentu loh kalau menderita bisa datang kepada Tuhan. Ya inilah pengajaran-pengajaran. Karena guru-guru di YouTube ini banyak guru saudara. Dan untuk itulah hati-hati dan waspada dalam hidup kita. Karena akhir zaman ini banyak berita-berita atau firman yang menyesatkan dalam kehidupan kita. Perlunya kita waspada dalam hidup kita. Perlunya kita hati-hati dalam hidup kita. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, saat yang indah ini dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih baik. Yang perlu kita renungkan, di mana kita mau mengikuti kebenaran dan di dalam hidup kita sehingga kita memiliki iman yang kuat menghadapi tantangan zaman yang orang katakan di mana dunia semakin edan, saudara. Tapi mari bagi saudara dan saya yang memiliki iman yang kuat, kita tidak akan terpengaruh dengan keedanan dunia. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini, kami sudah menikmati sebagian firman-Mu yang sangat luar biasa. Ampunilah kami hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Kami tahu, kami sadar, kami percaya bahwa Yesus Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir di tempat ini, Allah yang ada di dalam setiap hidup kami masing-masing. Engkau tahu persis Tuhan apa yang terjadi dengan hidup kami saat yang indah ini. Kami mau membuka hati kami. Engkau jamah setiap kami. Engkau jamah kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami. Kami rindukan Engkau mengoreksi, melihat setiap apa yang terjadi dengan hidup kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Ini kami Tuhan. Jamah setiap kami. Lawat setiap kami. Kami percaya Tuhan. Kalau kami saat ini mau bertobat kami percaya Engkau Allah memulihkan hidup kami. Sehingga benar Tuhan, ini kami mau mengambil keputusan di mana kami mau melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, sama-sama katakan amin. Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara semuanya yang baru pertama kali hadir di tempat ini.
mengikuti ibadah di tempat ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Dan ingat terus kita akan menjaga protokol kesehatan karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, sehingga kita harus terus menjaganya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana hari Sabtu mendatang ada sekolah minggu jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu yang punya anak ataupun cucu, tolong diantarkan ke gereja supaya mereka sedini mungkin mengenal Yesus secara pribadi dalam hidup mereka, sehingga nantinya mereka akan menjadi anak-anak yang hebat, yang perkasa di bumi. Nah, yang perlu saya sampaikan di mana hari ini seperti apa yang saya sampaikan hari Minggu yang lalu, ada kontes yaitu pakaian di mana kostum tentang perjuangan. Nah, untuk ini saya serahkan kepada juri untuk langsung aja ke depan. Loh, kok oh, saya pikir jurinya untuk maju ke depan ini. Nah, ternyata sudah diberikan tulisan juara pejuang, yaitu Ananda Melodi. Beri kemuliaan, tepuk tangan yang meriah. Ayo ke depan, Melodi. Mungkin ada yang mau moto? Oh iya. Oke, sekalian Bu Nuri ke atas panggung juga. Bu Nuri ke atas panggung juga. Karena jurinya tidak ikut dinilai, maka Terima kasih. ya sekalipun sederhana, tapi kita bersyukur secara sederhana kita sudah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, dan inilah jiwa nasional kita yang perlu terus kita dorong dalam hidup kita. Mari kita akhiri ibadah saat ini, kami undang kita berdiri bersama-sama dan kita tutup dalam doa. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu
Kalau Engkau sudah memberkati kami semua yang hadir saat ini, Engkau sudah memberikan kekuatan baru, semangat baru, gairah baru untuk menghidupi Kau Allah secara nyata dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan saudara kekasih hati kami yang tidak dapat hadir. Mereka yang terganggu kesehatannya, kami terus mohon belas kasih-Mu. Kuatkan, teguhkan, mantapkan iman percaya mereka. Kami juga menyerahkan saat yang indah ini Tuhan, bangsa dan negara kami, di mana pemimpin-pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah, mereka yang ada di kota besar, di kota-kota kecil, baik di pedesaan maupun di daerah terpencil. Kami serahkan semuanya Tuhan, supaya mereka bertanggung jawab atas pekerjaannya. Terima kasih Allahku. Kami juga menyerahkan seluruh jajaran pemerintahan, aparat negara, tenaga medis semuanya Tuhan, tenaga kesehatan, juga Polri Tuhan, semuanya, seluruh instansi semuanya kami serahkan kepadamu. Biarlah mereka akan bertanggung jawab atas